Halo Peter, aku Kezia, host kalian hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang agak berat nih, tapi super menarik, yaitu tentang peradilan militer di Indonesia. Buat kalian yang baru pertama kali dengerin, terima kasih udah join dan semoga diskusi kita hari ini bisa kasih wawasan baru buat kalian. Kita akan membahas isu-isu penting dalam peradilan militer di Indonesia. Sebelum mulai, aku mau kenalin dulu nih teman-teman tim kita. Yuk satu-satu dong, say hi ke pendengar. Halo, gue Marcel. Gue akan menjadi narasumber pada episode kali ini. Ini bikin gue penasaran banget, apalagi peradilan militer kan punya aturannya sendiri. Halo, aku Aulia. Aku menjadi narasumber pada episode kali ini. Yo, gua nggak ada. Gua juga menjadi narasumber untuk hari ini. Nice, jadi langsung aja kita mulai ya. Kita akan bahas sejarah peradilan militer di Indonesia itu sebagai pengantar. Sejarah peradilan militer di Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Saat itu pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem hukum untuk mengatur pasukan militer kolonial yang dinamakan dalam Kerajaan Hindia Belanda. Peradilan militer pada saat itu bertujuan untuk mengatur negara agar tetap disiplin dan menjalankan tugas mereka sesuai aturan sistem kolonial. Sistem ini banyak mengadopsi hukum militer Belanda, tetapi diterapkan secara ketat untuk mengamankan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Sedangkan kondisi peradilan militer saat ini masih memiliki peran yang penting dalam menjaga kedisiplinan militer Indonesia. Meski ada tuntutan dari masyarakat sipil agar personel militer yang melanggar hukum tertentu diadili dengan peradilan umum, sistem peradilan militer tetap dianggap esensial bagi TNI. Saat ini banyak yang menerapkan agar sistem peradilan militer terus beradaptasi dengan prinsip keadilan dan transparansi sejalan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Jadi sejarah peradilan militer di Indonesia tuh sebenarnya udah ada sejak zaman kolonial Belanda loh. Siapa yang nyangka ya? Waktu itu peradilan militer dibentuk untuk kontrol pasukan militer kolonial mereka, supaya tentara mereka tetap disiplin dan patuh sama aturan kolonial. Betul banget guys, kalau dipikir-pikir peradilan militer itu memang lahir dari kebutuhan untuk jaga ketertiban di tubuh militer sendiri kan. Mereka juga pakai sistem hukum Belanda, tapi dengan peraturan super ketat buat ngamanin kekuasaan mereka di Hindia Belanda. Interesting. Jadi sebenarnya dulu itu peradilan militer lebih buat kepentingan kolonial Belanda ya. Tapi setelah Indonesia merdeka, gimana ceritanya sistem ini tetap dipertahankan? Ya, setelah merdeka, sistem ini disesuaikan dan dikembangkan lagi untuk mengatur tentara nasional Indonesia. Sekarang peradilan militer di Indonesia jadi alat penting buat menjaga disiplin di tubuh militer. Tapi ada juga nih tuntutan dari masyarakat supaya beberapa pelanggaran militer bisa diproses di pengadilan umum. Oh, jadi kayak gitu. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang peradilan militer di Indonesia yang dijelaskan narasumber kita, yaitu Hanggara. Lalu kita akan mengupas salah satu sistem peradilan yang jarang dibahas secara mendalam. Dari apa itu peradilan militer, dasar hukum pendirian, dan tugas pokok dan fungsi peradilan militer yang akan dibahas narasumber kita di segmen selanjutnya. Nah, segmen ini yaitu adalah pengertian peradilan militer. Bagi kalian itu apa sih? Sederhananya, peradilan militer itu lembaga peradilan yang bertugas mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan untuk anggota militer di Indonesia. Peradilan militer khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia. Jadi ternyata yang dibahas oleh narasumber kita yaitu Aulia, peradilan militer itu lembaga yang bertugas mengadili pelanggaran hukum ya. Nah, perbandingannya dengan dasar hukum pendirian militer itu apa? Sedangkan dasar hukum pendirian militer sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini merinci bagaimana sistem peradilan militer berfungsi mulai dari struktur, prosedur, hingga kewenangan peradilan. UU Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwa peradilan militer memiliki kekuasaan untuk mengadili anggota TNI yang melanggar hukum pidana militer maupun hukum disiplin. Hal ini menunjukkan peradilan militer memiliki peran khusus yang tidak diatur dalam peradilan sipil. Nah, terkait dengan dasar hukum peradilan militer yang diatur dalam undang-undang, peradilan militer pastinya punya tugas pokok dan fungsinya yang merujuk pada undang-undang dong. Boleh nggak sih di dalam tugas pokok peradilan militer itu ada apa aja dijelasin? Pertama, mengadili kasus pidana yang melibatkan anggota militer. Yang kedua, menegakkan disiplin dan kode etik militer. Yang ketiga, melindungi kehormatan dan martabat institusi militer. Nah, kalau itu kan tugas pokoknya. Fungsi peradilan militer yang kalian ketahui itu apa aja? Boleh dijelasin lagi nggak fungsi dari peradilan militer? Boleh. Nah, yang pertama itu menegakkan hukum atau mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan anggota militer. Nah,
Kalau buat yang kedua, pemberian keadilan, menjamin proses hukum yang adil. Dan kalau yang terakhir, pendidikan dan pembinaan, atau meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan pendidikan. Dengan isu-isu peradilan militer dan sebelumnya, ada salah satu peristiwa yang nyambung banget nih sama topik kita kali ini. Saya mendengar salah satu peristiwa yang menggetarkan perhatian banyak orang, yaitu insiden pembantaian di lapas Cebongan, Yogyakarta. Itu ada apa aja sih? Kenapa hot news banget tuh pada waktu itu? Nah, speaking of yang serius, siapa sih yang gak ingat kan kasus di lapas Cebongan? Ini bukan sekadar kasus kriminal yang biasanya, melainkan sebuah tragedi yang memunculkan pertanyaan tentang keamanan dan pengawasan dalam penjara. Di episode kali ini kita akan mencoba mengurai kejadian dengan menelusuri kronologi peristiwa, mencari tahu apa yang mungkin menjadi penyebab konflik, serta mengulas lebih dalam isu pembantaian di lapas Cebongan dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya narasumber kita kali ini, yang akan menceritakan latar masalah dari insiden pembantaian di lapas Cebongan. Teman-teman yang sedang di rumah atau sedang mendengarkan podcast ini pasti juga bertanya-tanya dong kronologi dan latar belakang masalah tersebut. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di lapas Cebongan? Nah, dari informasi yang gue dapat ya, yang gue kumpulin dari berbagai sumber yaitu Kompas dan Wikipedia, terjadi pembantaian di lapas Cebongan didasari rasa balas dendam. Oh, terus siapa sih yang terlibat dalam insiden ini? Nah, untuk yang terlibat itu ada banyak, tapi gue sebutin ya. Yang pertama ada Heru Santoso, Diki, Adrianus, Gamaliel, Yohanes, dan 12 anggota yang terkait. Berarti itu udah almarhum semuanya ya? Nah, terus kapan kejadian ini terjadi? Dari berbagai sumber yaitu Kompas dan Wikipedia, lokasi terjadinya itu di lapas Cebongan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Terus kronologi terjadinya gimana tuh? Kronologinya menurut Wiki, pada jam setengah 2 WIB, pelaku memaksa masuk ke lapas Cebongan dan masuk ke blok 5A dan menyuruh selain yang terlibat atas tewasnya Heru Santoso untuk minggir. Pelaku menembak 4 korban lalu keluar. Tragedi itu terjadi selama 5 menit. Kalian bisa ceritain nggak masalahnya secara singkatnya aja, biar yang mendengarkan podcast ini jauh lebih paham. Ternyata pembantaian di lapas Cebongan, Jakarta pada 23 Maret 2013 jadi peristiwa kelam yang mengguncang Indonesia. Dalam insiden ini, 4 tahanan yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang anggota Kopassus yang bernama Sersan Heru Santoso di Yogyakarta tewas setelah sekelompok orang bersenjata menyerbu lapas. Mereka yang menyerbu diketahui adalah anggota Kopassus yang melakukan tindakan ini sebagai balas dendam atas kematian rekan mereka. Para pelaku menggunakan kekerasan ekstrim, bahkan menyerang petugas lapas. Mereka yang menyerbu diketahui adalah anggota Kopassus yang melakukan tindakan ini sebagai balas dendam atas kematian rekan mereka. Para pelaku menggunakan kekerasan ekstrim, bahkan menyerang petugas lapas dan memaksa masuk ke dalam sel para tahanan. Mereka dilaporkan membawa senjata api dan bertindak secara sistematis untuk mengeksekusi keempat tahanan tersebut. Peristiwa ini jadi sorotan di media nasional dan internasional karena menunjukkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh aparat keamanan serta mengungkap adanya persoalan sistematik dalam kedisiplinan militer dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, insiden ini juga menyoroti kelemahan keamanan di fasilitas bermasyarakat. Peradilan militer di Yogyakarta akhirnya memutuskan hukuman bagi anggota Kopassus yang terlibat. Meski ada suara dari berbagai masyarakat yang mendukung tindakan tersebut sebagai bentuk pembalasan, banyak pula yang untuk mengutuknya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Wah, benar-benar bikin merinding. Dan setelah itu kasusnya kan dibawa ke pengadilan militer kan? Apa yang akhirnya terjadi sama para pelakunya? Ya, mereka dihukum, tapi publik terpecah. Ada yang merasa ini bentuk keadilan, ada yang bilang itu pelanggaran HAM berat. Jadi, selain dihukum, ada perdebatan tentang seberapa adil dan transparan proses peradilan. Berarti kasus ini juga masih dampak besar ke masyarakat dong. Selain bikin trauma keluarga korban, insiden ini bikin publik makin kritis sama TNI, terutama soal akuntabilitas mereka. Setuju banget. Terus habis kejadian itu ada peningkatan tuntutan buat formasi militer supaya militer lebih terbuka dan disiplin pertahanan. Tapi sebenarnya kan gak cuma TNI yang dapat dampaknya ya. Penjara juga kena sorotan karena dianggap gagal jaga keamanan mereka sendiri kan. Tepat banget, dan ini juga menunjukkan kalau sistem keamanan di penjara perlu dibenahi, terutama buat narapidana yang kasusnya sensitif. Jadi, apa sih yang bisa kita sebagai negara dan warga negara lakukan untuk mencegah hal serupa agar tak terjadi lagi? Kalau dari gue ya, yang pertama ya,
dari sisi negara perlu ada penyelidikan independen biar kasus kayak gini lebih transparan. Terus ada juga penguatan hukum dan keamanan di lapas. Betul, dan sebagai warga kita bisa terus mengawasi proses hukum yang terjadi. Jadi jangan pasif aja ya. Kita bisa mengikut mendorong keadilan dan transparansi. Jadi, kesimpulan dari semua isu, dampak, fakta, ataupun masalahnya bahwa kasus cebongan menjadi cermin betapa kompleksnya masalah dalam sistem hukum dan keamanan di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menjadi simbol lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan balas dendam, tetapi juga meningkat ketegangan antara otoritas militer dan hukum sipil. Meskipun para pelaku akhirnya dihukum, banyak yang mempertanyakan keadilan yang didapatkan korban dan seberapa besar perubahan yang sebenarnya terjadi setelah kasus ini. Betul. Jadi pelajaran penting untuk terus memperkuat penegakan hukum yang adil dan yang Ini tidak hanya menjadi simbol lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan balas dendam, tetapi juga meningkat ketegangan antara otoritas militer dan hukum sipil. Meskipun para pelaku akhirnya dihukum, banyak yang mempertanyakan keadilan yang didapatkan korban dan seberapa besar perubahan yang sebenarnya terjadi setelah kasus ini. Betul. Jadi pelajaran penting untuk terus memperkuat penegakan hukum yang adil dan yang kita untuk selalu menghormati proses hukum tanpa main hakim sendiri. Semoga dengan adanya diskusi kayak gini, makin banyak orang yang paham soal peradilan militer dan isu-isu di dalamnya. Dan semoga ke depannya hukum bisa menjadi lebih baik. Maka kita semua penting untuk mengambil pelajaran dari insiden ini agar kejadian serupa tidak terulang. Penguatan penegakan hukum yang adil dan tegas, serta pengawasan ketat terhadap perilaku aparat sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa berhak mengambil keadilan dengan tangannya sendiri. Menghormati proses hukum adalah fondasi negara yang adil, dan masyarakat perlu terus mendorong transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya. Demikianlah pembahasan kita tentang insiden pembantaian di lapas Cebongan. Terima kasih untuk Marcel, Hagara, dan Aulia yang sudah menjadi narasumber podcast kali ini, yang sudah membahas topik ini dengan seru dan mendalam. Semoga kejadian ini memberikan pelajaran penting mengenai keadilan, akuntabilitas, dan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga dari peristiwa ini kita bisa terus mendorong perubahan positif dalam sistem hukum dan penegakan keadilan, serta dengan membangun kesadaran akan pentingnya menghormati hak setiap individu siapapun dia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini jika menurut kalian diskusi kita bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah penting dan menarik. Goodbye. Bye.